menindaklanjuti kondisi infrastruktur ruas jalan Jampang Tengah sampai dengan Kiara 2 yang diisukan belum rampung dalam pengerjaannya, Paguyuban Jampang Tandang Makalangan melakukan audiensi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 yang bertempat di Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Selasa 1 Oktober 2024. Kegiatan tersebut dihadiri para pengurus pusat Paguyuban Jampang Tandang Makalangan maupun DPC Lengkong, Simpenan, dan Jampang Tengah. Dalam sambutannya, Hendra Permana selaku Ketua Jampang Tandang Makalangan menyampaikan banyaknya aspirasi masyarakat dan isu yang berkembang terkait belum selesainya pembangunan ruas jalan Jampang Tengah sampai Kiara 2 karena anggaran dipindahkan atau dialihkan ke daerah lain, hingga timbul rencana aksi yang sempat berhembus. Hari ini banyak sekali sepertinya karena kita juga dalam pertemuan ini menemukan pointer permasalahan. Di antaranya banyak sektor ataupun perusahaan-perusahaan ataupun pabrik-pabrik yang ternyata volume tonase jalannya luar biasa atau volume tonase angkutannya luar biasa, melebihi daripada keharusan. Dan ini saya kira ini catatan yang penting ini oleh kita. Jadi pabrik-pabrik pun akan jadi sorotan tuh? Ya, kemungkinan JTM akan menyoroti itu dan kalau perlu akan mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut karena selama ini mereka selalu overload tonase tidak sesuai dengan kapasitas jalan. Sementara itu, Hari Gustian yang mewakili Kepala UPTD Wilayah 2 membantah dengan adanya isu pengalihan anggaran pembangunan jalan di Jampang Tengah tersebut karena perbaikan ruas jalan ini sudah diprioritaskan dalam anggaran tahun 2025, namun turun drastis dan berimbas pada kegiatan yang dilaksanakan. Selaku perwakilan Dinas PU, Hari menambahkan, pihaknya bersama JTM akan terus bersinergi dalam menyikapi hal tersebut, terutama terkait Inpres yang dananya bersumber dari APBN. Sementara dari Dinas sudah menyiapkan segala dokumen yang perlu disediakan. Dari Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian, Tim Liputan MGS TV melaporkan.